Mas Rey sampai terluka akhirnya. Tapi sekarang Mas Rey nggak bisa ikut karena beliau melindungi saya dan Mas Fahim ini dari serangan Musa dan Karangkobar. Si Karangkobar Gus, wujudnya menyerupai iblis. Naudzubillah min dzalik. Dan leluhurnya itu juga tampil dia lebih sakti. Apalagi sekarang kemarin itu dia ritual ingin mewujudkan dua leluhurnya lagi. Astagfirullahaladzim. Di mana Ya Allah, gimana Gus? Ini, monggo. Sini Gus. Ya, dekat Gus. Itu Gus. Suara si Musa Gus. Musa? Ya. Ya Allah, Musa tetap aja kan. Saya memanggil Gus untuk datang ke sini dan memberantas kalian. Daniel kok jadi kayak gini, wajahnya kayak setan gini. Dulu bilang ke saya, Ustadz Idris syirik, Ustadz Idris musyrik, nggak usah apa itu tahlilan, nggak usah sholawatan, langsung saja kepada Allah. Itu siapa? Kobar? Iya. Astagfirullah. Lihat sahabat. Sudah menyatu dengan setan. Siapa sebelahnya? Itu leluhurnya itu. Masya Allah. Terekam kamera. Kayak setan gitu. Ya Allah. Ini sepertinya lawanku. Tapi kalau kamu mau mencoba dia silahkan. Saya akan tetap membela. Kenapa kamu seperti ini sekarang? Karena saya sudah disiksa. Karangkobar sudah berjanji akan merubah wujudnya. Carilah nanti bela Iblis. Mati kamu sekarang Iblis. Kamu sekarang musuh kamu aja. Iya. Ya. Iya. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Busyara lana nilnal muna zalal ana wa fanhana waddahru anjaza wa'dahu wal bishru adha mu'lana. Busyara lana nilnal muna zalal ana wa fanhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا
والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العانى وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العانى وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران
يا الله يا سبحاني جد لنا من نوراني الواني كتب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad, dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku, orang tuaku, anak-anakku, para pecinta Gio atau Gio Mania, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Di bulan suci Ramadan ini semoga selalu dalam genangan maghfirah Allah. Pintu taubat Allah mudah-mudahan dibuka selebar-lebarnya untuk kita semua. Di bulan suci Ramadan ini rahmat Allah mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita semua. Sehingga Allah tidak akan tolak lagi doa-doa kita, amin. Sehingga Allah di bulan suci Ramadan tidak akan tolak lagi hajat-hajat kita, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah sampai hari raya fitrah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, amin. Fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin. Wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, para pecinta Gio, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang semua rahmat Allah, semua pengampunan Allah, dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Saudaraku, agar ibadah kita, puasa kita sampai akhir tuntas ya, sampai non-stop selesai, tidak bolong, dan tetap bisa beraktivitas. Bagi Anda yang jadi pengusaha tetap aktivitas, siangnya tidak lemes, tidak loyo, tidak sakit lambung. Bagi panjenengan yang jadi mahasiswa tetap kuliah, bagi panjenengan juga yang kerja berat kuli bangunan misalkan, tetap kerja kuli bangunan tanpa harus batal puasanya. Dan banyak yang jadi artis, yang jadi apapun, tetap kegiatan sama bulan suci Ramadan tapi tidak membatalkan puasa. Kami menawarkan kepada panjenengan yaitu madu ru'yah Gio untuk menjaga stamina imun tubuh panjenengan agar tetap siangnya tidak sampai mokel, tidak sampai batal puasanya, tetap aktivitas. Monggo bagi panjenengan para pecinta Gio, saya sarankan untuk mendapatkan madu ru'yah Gio. Ya, madu ru'yah Gio ini untuk menjaga stamina kita di bulan suci Ramadan dan juga untuk bagi kita yang terkena gangguan-gangguan sihir, gangguan santet, tenun, dan lain sebagainya. Ini madu ru'yah Gio sudah kita racik betul-betul dengan doa-doanya para ulama, doanya para habaib, dan insya Allah dengan doa-doa beliau-beliau bisa menjadi doa silahul mu'min, doa senjatanya orang yang beriman. Jadi bisa kita ada perisainya doanya para orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga yang sakit-sakit insya Allah sakit jasmani dan sakit rohani kita mudah-mudahan antara madu ru'yah Gio ini bisa sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, sekali lagi tanpa bosan saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa, dan saya mohon maaf lahir batin apabila selama ini kami, khususnya saya, ada salah ucap yang kurang berkenan di hati panjenengan, perilaku, tingkah laku, tutur bahasa yang kurang berkenan. Mohon sekiranya Al-Fakir dan mewakili semua sahabat-sahabat keluarga besar Gio untuk dimaafkan kesalahan kami ya. Saudaraku, para pecinta Gio,
Tidak mungkin orang hidup di dunia ini tanpa adanya ikatan cinta. Tanpa adanya kekuatan mahabbah. Cinta bisa merubah segalanya. Dengan cinta kita bisa mendapatkan ridho Allah. Mulia diri karena cinta, rusak diri juga karena cinta. Jangan salah ketika kita mencintai saudara. Cinta dunia adalah cinta yang fata morgana. Cinta kepada dunia karena dunia ini menghancurkan kita hakikatnya. Dunia ini menjatuhkan kita. Dunia ini menghinakan kita. Dunia ini membinasakan kita. Dunia ini mempermalukan kita. Dunia ini menghancurkan kita. Contoh nih. Ada enggak sahabat-sahabat Gio? Saya ingin tahu coba. Ada enggak di antara sahabat-sahabat Gio yang menyaksikan tayangan ini? Ada enggak yang punya hasrat beli mobil 1M nih? Coba komen. Saya tanya buat sahabat-sahabat Gio, ada enggak yang hasrat pengen beli mobil 1M nih? Mumpung ada Bos Ardi nih, siapa tahu mau belikan nih nanti. Insya Allah. Coba komen yang pengen beli. Saya Gus misalkan, komen. Saya Gus, doakan mudah-mudahan kabul. Saya Gus punya hasrat pengen beli 1M. Saudaraku, mobil semewah apapun, kalau Anda hobi mobil, Anda cinta mobil, Anda cinta perhiasan, Anda cinta rumah yang mewah, itu adalah dunia. Kalau Anda punya mobil yang mewah, jangan taruh di hati. Tapi taruhlah di bagasi. Betul nggak Mas Abi? Betul. Karena yang ada di hati kita hanya Allah, Allah, Allah. Toh mobil ada masanya rusak. Semewah apapun, semahal apapun. Toh mobil ada kalanya tidak akan pernah menemani kita sampai alam kubur. Karena hanya sebatas kita di dunia saja. 3 teman setia yang akan menemani kita di dunia. Yang pertama adalah contoh kayak rumah, dunia, harta. Itu yang akan menemani kita di dunia, hanya sebatas dunia. Harta benda, perhiasan, barang, mobil, rumah, itu hanya akan menemani kita sebatas di dunia Mas Ardi. Contoh nih. Contoh HP. Ya, HP kan dunia. Rata-rata semua orang, bahkan anak kecil semua pegang handphone. Betul nggak? Betul. Semua pegang handphone. Nggak bisa lepas dari Nggak bisa itu. lepas dari handphone. Seperti kalau bahasanya anak sekarang, mohon maaf ya, ini bukan kayak mendewakan. Apa namanya, HP ini nggak boleh sampai lepas, dikit-dikit pegang, dikit pegang. Gitu. Itu artinya apa? Itu adalah HP ini adalah sebagian daripada dunia. Harta. Bahkan anak kecil aja sekarang kelas 2 SD. Anak saya aja kalau nggak ada HP sakau sahabat. Bahkan anak sekarang itu gaya-gaya rek. Ini campur-campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya sahabat. Biar orang yang Jawa lebih akrab gitu ya. Bahkan anak-anak saiki itu gaya-gaya Mas Adi. Sampai nih jedingnya lo nggak HP. Sampai ke toilet aja bawa handphone. Ini gaya-gaya telepon. Kering, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu sedang di mana? Saya sedang di Jakarta. Kamu sedang di mana? Di Jeding. Ngapain? Masya Allah, anak-anak kecil saudaraku sudah pegang handphone. Itulah dunia. Teman setia yang akan menemani kita hanya sebatas dunia adalah handphone, sepeda motor. Nggak mungkin dong orang yang mati bawa motor, bawa handphone, kan nggak ada ditanya, ya nggak? 2, teman setia yang akan menemani kita sampai batas halaman kuburan adalah keluarga Mas Adi. Anak, istri, suami, orang tua, apalagi ponakan, paman, mindoan, ya orang Jawa ya. Itu adalah teman setia yang akan menemani kita hanya sebatas halaman kuburan. Ada nggak cerita saya tanya sama Mas Adi? Kalau istrinya mati, suaminya ikut, aku akan nyusul mati ke dalam kuburan bersamamu, Dek. Ada nggak? Kita cuma kata-kata aja. Nggak ada dong. Iya, kenyataannya tidak ada. Kadang itu Masya Allah kalau lagi orang yang kadi ngibul, orang yang kadi ngibul itu yang cowok ya biasanya. Oh sayang, cintaku sejati, kita hidup dan mati berdua, seguling, sekepala, sepiring berdua. Ada nggak seperti itu? Masya Allah, uang itu kok ada. Ini juga Gus, mohon maaf ya. Apalagi anak muda zaman sekarang, sama pasangannya itu aja udah
mengalahkan cinta dia kepada orang tua sampai-sampai melawan orang tua. Itu Gus, makanya sekarang banyak untuk anak-anak muda yang jarang ke majelis, itu juga jarang ngapunten mendekatkan diri dengan Tuhannya, ke masjid lah. Iya. Itu Gus, gimana itu Ini saudaraku, ini penting. Makanya Anda yang nonton nih perempuan-perempuan ya, anak-anak muda terutama Gus? anak-anak muda kalau ada yang nonton, tapi rata-rata yang udah tua. Ya sampaikan kepada anak-anak panjenengan yang masih muda-muda, perawan-perawan, perempuan-perempuan itu ya. Jangan mudah termakan gombalnya cowok. Sekali lagi, Iya. jangan mudah termakan gombalnya cowok. Kadang laki-laki, bukan hanya yang masih muda, seorang suami pun kalau lagi kau lagi merayu cewek itu bisa klepek-klepek. Sampai kadang nyanyi itu, andaikan matahari Masya Allah, terbit dari barat, suara beliau tak akan goyah mantap Gus. cintaku padamu. Wah, harus rekaman ini. Apapun yang terjadi, Masya Allah. aku tak peduli, relaku mati untukmu kasih. Masya Allah. Katanya istrinya, ala pret. Pret. Masya Allah. Percaya teko. Ini biar nggak tegang ya. Nggih. Nah, mata iblis sekarang namanya Fahim Abdullah. Saudara. Ada enggak? Ketika istrinya mati, suaminya ikut mati, nangis. Ya memang ada sih yang nangis. Kalau cowok nih tak bongkar nih sahabat ya. Kalau ada cowok ditinggal istrinya mati, itu nangis. Aduh istriku mati, istriku mati. Di sini matanya ditutup mas. Yang kanan, tapi yang kiri dia ngelirik. Aduh istriku mati, siapa gantinya? Subhanallah. Uangnya teko. Uangnya teko. Gitu saudaraku. Nah, jangan dikira saya nggak bisa banyol, bisa biar cair sahabat, biar nggak tegang terus. Sahabat-sahabat yang muda-muda yang mau ikut majelis, silakan datang ke sini di pondoknya Gus. Itu silakan yang mau dengar dakwahnya beliau gitu, share. Monggo. Oke, saya teruskan ya. 2 ya, teman setia yang akan menemani kita sampai batas halaman kuburan adalah keluarga, famili, kerabat, orang tua, anak, istri, suami. Nggak mungkin ada ceritanya orang yang meninggal istrinya ikut ke kuburan, orang yang mati suaminya ikut, anaknya ikut dikubur hidup-hidup, nggak ada ceritanya. Berarti hanya sebatas halaman kuburan. Yang ketiga, teman setia yang akan menemani kita sampai alam barzah, alam kuburan. Yang pertama adalah fahuwa sodakotin jariyatin, sodakoh jariah. Nah, contoh untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan masjid, untuk majelis taklim. Ini sodako yang akan pernah putus mas, sampai alam barzah akan jadi teman setia kita. Nah ini mumpung pembangunan masjid belum rampung, ayo bagi saudara-saudaraku para pecinta Gio yang ingin membantu kacanya, sahabat, kacanya belum, menaranya belum, monggo silakan ikut andil, mumpung bulan suci Ramadan saudaraku, ini pahalanya dilipat-lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Kira-kira seperti itu saudaraku. Ayo monggo yang ingin membantu, masjid kita masih kurang kacanya, masih kurang menaranya. Barangkali ada sahabat-sahabat Gio yang ingin membantu, silakan hubungi nomor admin. Insya Allah niatkan boleh untuk saudaranya, untuk orang tuanya, untuk leluhurnya sudah meninggal, diniatkan seperti itu. Insya Allah akan mengalir pahalanya. Yang pertama, teman setia yang akan menemani kita di dalam kubur adalah sodakotin jariah. Yang kedua adalah waladun soleh. Apa itu? Anak yang soleh dan solehah. Didik anak-anak kita, saudaraku ya. Didik anak-anak kita. Bu, ini ibu-ibu kan yang banyak nonton. Bu, panjenengan itu paling nggak enak kalau digoda anak, betul nggak? Paling nggak enak, sakit hati. Contoh, misalkan ibunya seorang tokoh masyarakat mas, ayahnya juga seorang tokoh masyarakat. Ngono iku anake ngalor ngedul, oyong-oyong pirtus mas. Campur mbak arek gak teges. Wong teko. Oh amer mas. Mari diceluk, dipanggil anaknya. Anakku, sini anakku. Kamu ini gimana nak? Mamamu, ibumu, seorang tokoh masyarakat. Anak abahmu, seorang tokoh masyarakat. Jadi imam masjid, jadi imam tahlil. Menjadi tokoh, ibu jadi tokoh. Kenapa kamu bergaul ke sana? Membuat malu orang tua. Masya Allah gitu. Dituturi kayak ngono malah mendelik. Ono enggak wonge?
Wong itu Bu. kok. Ketika kita punya anak kita nasihatin seperti itu. Dinasihati malah melotot matanya. Masya Allah, itu paling gak enak banget. Sakitnya tuh di sini. Kadang sampai misu-misu, Mas. Iya. Ibu dibisu-bisui. Basa-basa Zaman sekarang kasar. gitu. Basa-basa binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai itu terjadi, saudaraku. Oleh karena itu, ibu-ibuku, nggak ada jalan lain kecuali kita menitipkan anak ono injurune pondok. Nggak ada jalan kedua, anak kita titipkan di dalam pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren kita nggak mikir apa-apa, tinggal mikir uang untuk bekal anak di pondok pesantren, saudaraku. Sebab kalau di lingkungan bebas akan bergaul salah pergaulan, terjebak dalam maksiatnya, iya enggak, kita nggak bisa pungkiri, terjebak dalam zinanya, terjebak dalam mabuknya. Astagfirullahaladzim itu. Tapi kalau di dalam pondok pesantren kita nggak mikir apa-apa, apalagi yang punya anak-anak perawan nih, bilangin Bu, wah kata Gus Idris hati-hati kalau pergaulan ini. Betul, nggak enak banget apabila anak itu bisa membuat orang tua bangga di dunia, juga bisa menyesatkan orang tua di dunia, Mas. Anak bisa menolong kita di akhirat, juga bisa menyesatkan kita di akhirat. Saya beri contoh terakhirnya. Contoh Gus, contoh anak yang bisa membanggakan kedua orang tua di dunia bagaimana Gus? Contoh, ada anak kecil, sahabat. Kita punya anak kelas 2 SD, hafal Quran, wis ganteng, irunge bangir, untune bersih, persis aku Mas, ganteng Mas. Anak kelas 2 SD kecil, baca Quran itu penak banget. Rabbana taraffana musliman wa alhiqana bis-shalihin. Ada anak kecil tuh, anaknya jenengan, bayangin. Anaknya jenengan kelas 2 SD hafal Quran, suaranya enak. Orang masyarakat lihat nangis. Masya Allah nak, anak sopo sih sampe nak, anaknya siapa kamu nak? Mau nggak nangis gimana? Mas, hati gak nangis ya apa? Anaknya hafal Quran, bapak nih kerjanya becak. Tersentuh hati. Bagaimana nggak nangis? Anaknya hafal Quran, suaranya enak, juara MTQ, Kori, masih kelas 2 SD. Ayahnya kerjanya tukang becak. Tersentuh. Semua itu artinya apa? Bisa membanggakan kedua orang tua. Iya dong. Nah sekarang contoh, yang bisa menyesatkan, menyengsarakan orang tua ketika di dunia adalah apa? Contoh, ada pengumuman tuh. Oh, ono gegeran nek di kampung kono. Ono gegeran, bacoan, mesti anak wong iku. Sandal di masjid hilang, anak wong iku. Sepeda motor hilang, anak wong iku. Rondo hilang, bapak ora iku. Bercanda ini sahabat ya. Ya, kadang itu sahabat sampai bahasa-bahasa yang kasar keluar dari mulut-mulut warga. Kenapa? Dicap jelek di masyarakat. Oh, delok nih kalau gegeran, bacoan mesti endoke arek wong iku. Anake dindok-ndokno yo perasane sahabat. Gak enak toh? Nggih napa betul? Gak enak. Itu contoh yang menyengsarakan, membuat malu orang tua di dunia adalah anak. Jangankan membuat bangga hanya MTQ, juara MTQ, apa Kori seperti itu. Pak RT ngadain lomba mangan kerupuk Mas, juara loro. Masya Allah seneng wong tua Mas. Oh deloken, Bu, yuk deloken anakku lho. Pamer, juara. Pak RT ngadain lomba apa Bu? Lomba mangan kerupuk. Itu seneng, apalagi ahli Quran, Allah khasatuh. Terakhir, contoh yang kedua, anak bisa membanggakan, menolong orang tua di akhirat dan juga bisa menyengsarakan orang tua di akhirat. Contohnya gimana, Gus? Saya contohkan ini ya. Anak yang bisa menolong orang tuanya di akhirat. Contoh, nanti itu Mas, malaikat di akhirat itu ngabsen satu persatu. Absen semua. Mulai Ahmad, Andi, Apem, semua dipanggil semua. B, Budi, Popo, C, Cici Paramida, semua dipanggil. D, Dendi, Darsono, semua dipanggil. Sampai
NN Nafisa, ada namanya Nafisa. Ini contoh aja ya. Nggih, nggih. Nafisa sini nak, Ini hanya Nafisa contoh. sini nak. Nafisa itu ada seorang anak yang soleh. Dia selalu berdoa aja. Nangis terus, berdoa terus di akhirat. Disamperin tuh sama malaikat. Nafisa, kenapa kamu berdoa saja nak? Kenapa kamu berdoa nak? Kamu itu harusnya masuk ke surga saja nak. Jangan di sini aja nak. Sana nikmati surga. Enggak malaikat, enggak mau saya malaikat. Lu kenapa kamu enggak pernah ngelakuin dosa kok? Kamu enggak pernah berbohong, kamu enggak pernah mencuri, kamu enggak pernah maksiat, kamu enggak pernah zina. Kamu ibadahnya taat, baca Quran pinter. Sana nak, kamu masuk ke surga aja nak. Enggak mau malaikat, enggak mau. Kenapa nak? Saya enggak mungkin mau ke surga sedangkan ayah saya masih ada di neraka. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat mencari, ya sudah nak, kamu diam, jangan nangis, kamu diam, jangan berdoa saja. Siapa ayah kamu nak? Ditanyain tuh, siapa ayahnya? Ayah saya itu. Siapa itu? Bos Ardi. Contoh, ini contoh aja ya, jangan singgung ya, contoh. Oh, Bos Ardi langsung dipanggil sama malaikat. Gitu diangkat ke surga. Contoh anak yang menyengsarakan. Contoh anak yang bisa menyengsarakan orang tua di akhirat. Ini yang terakhir. Contoh, buat contoh saya aja wes yang jelek-jelek yang jangan Bos Ardi. Contoh, saya doain ya. Ini contoh saya masuk surga. Ini contoh saya sudah duduk di surga, menikmati pemandangan surga, tiba-tiba dipanggil oleh malaikat, saudara. Dres, kesini. Iya malaikat, ada apa malaikat? Kamu ini nggak pecus didik anak. Loh kok bisa malaikat? Walaupun kamu tiap hari berdakwah, kamu tiap hari mengaji, tiap hari ribuan orang berebut mencium tangan kamu, tapi kamu nggak pecus didik anak sehingga salah pergaulan. Saya sahabat yang sudah enak-enak di surga ditarik oleh malaikat, dicemplungkan ke neraka. Auzubillah ini gara-gara anak itu tadi protes mas, dicemplungkan ke neraka. Ternyata di neraka ketemu Bos Ardi. Berarti saya lagi. Sudah kecepit di pojokan hitam ya, kosong di situ. Katanya Bos Ardi, Gus, kok di neraka Gus? Sini Gus kita ngopi bareng Gus. Hanya bercanda sahabat. Ini bercanda sahabat biar nggak tegang ya. Kita Tapi ini mau. memang sekarang zaman sekarang yang nyatanya Gus. Iya, Banyak tunggu dulu orang. ceritanya belum Oh ya selesai belum selesai. nih. Iya maaf. Ya biar sahabat-sahabat ini paham. Iya. Ketika itu Bos Ardi ya, maaf ini contoh ya. Iya. Di dunia nggak pernah sholat, sering ngakuin dosa. Kok bisa masuk surga? Ditarik karena anaknya yang bakti, anaknya yang soleh tadi. Dicari oleh malaikat. Yang mana Ardinya mana? Yang namanya Ardi mana? Saya malaikat gitu kan. Kamu beruntung punya anak yang soleh menunggumu, namanya Nafisa. Ayo naik ke surga. Ditarik ke surga Bos Ardi. Masya Allah gitu masih tega Bos Ardi. Ketika ditarik ke surga oleh malaikat masih sempet dada-dada ke saya. Dada Gus. Saya duluan Gus ya. Saya duluan Gus. Sampean di situ aja nanti Cuci akan dulu. ditemani oleh artis-artis yang semok Gus. Astagfirullah. Masya Allah. Ini sahabat ya, anak bisa menyengsarakan kita di akhirat. Anak bisa menyengsarakan kita di dunia. Anak bisa menolong kita di dunia, juga bisa menolong kita di akhirat. Waladun soleh. Yang ketiga, ilmu yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat. Setelah nonton Gio ini, walaupun wah saya dapat ilmu dari Gus Idris, cuma bismillahirrahmanirrahim, amalkan. Nasrul ilmi wal amalu bih. Walaupun saya cuma dapat ilmu dari Gus Idris, sholawat, amalkan. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Kira-kira jelas nggak Mas Adi? Jelas nggak Mas Fahim Abdullah? Ya. Saya mau sampaikan sebelum kita berangkat. Ya ini untuk yang terakhir. Memang di zaman-zaman sekarang Gus ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang, atau kadang orang tuanya akhirnya kalah dengan pendapat mereka. Banyak yang menganggap tuh anak pondokan itu wah kuper kurang bulan. Padahal banyak di luar sana yang anak pondokan akhirnya hafal Al-Quran, menjadi kebanggaan orang tuanya. Nah, sampai bisa apa namanya hafiz Al-Quran atau apa. Itulah banyak orang yang menganggap itu sekarang kalau pondok ini anaknya kuper, padahal banyak manfaatnya. Juga manfaatnya di akhirat gitu kan ya Gus. Iya. Enggak semua orang lulusan pondok itu kiri. Ya. Enggak semua orang lulusan atau santri ya. Orang santri ketika keluar dari pondok itu enggak berguna. Enggak Mas, saya ini santri. Saya ini santri loh. Jangan salah loh. Ya, makanya saya banyak belajar dari jenengan Gus.
walaupun santri gak kaya dengan Ya. mereka-mereka yang konglomerat, mereka-mereka yang berduit, dengan mereka-mereka yang sukses. Banyak santri-santri yang jadi presiden, ya enggak? Gus Dur. Ya. Banyak santri-santri yang jadi DPR. Hmm. Banyak santri-santri yang jadi orang top, jadi orang sukses, pengusaha besar. Hmm. Jangan salah, Mas. Maka dari Iya itu enggak? kita juga menyampaikan juga kepada sahabat Gio kan membuktikan dari jenengan ini dapat pengalamannya, mungkin beliau-beliau akhirnya anaknya dipondokkan gitu, akhirnya mengenal agama lebih dekat gitu loh. Untuk itu monggo yang mau berdakwah silakan ke majelis, monggo gitu. Monggo kita terbuka lebar bagi sahabat-sahabat yang ingin ketemu saya, ngobrol bareng bersama saya, ikut ngaji bareng bersama saya, bisa hubungi admin +628133332277. Alhamdulillah. Ini Mbak Multazam ya. Wah, Mutazam. Yaudah Gus, Saya ini punya 6 Multazam aja. masih 6. Iya. Ya, ini selanjutnya Gus Heeh. ya. Untuk ini juga untuk Mutazamnya masih di Gus ada 6, ini yang bawa saya 2. Dapat untuk kalian yang mau memaharkan Leontin Kain Mustazam ini silakan chat admin, terutama yang mau memaharkan, niatkan khususkan untuk pembangunan masjid yang tinggal finishing aja. Kita buktikan pada para kawanan-kawanan si Musa itu yang mau menggagalkan masjid itu bahwa kita bisa di bulan puasa Ramadan ini kita beribadah di dalam masjid itu yang dengan 100% pembangunan. Alhamdulillah, insya Allah dengan kalian yang ikhlas membantu atau mau bersedekah silakan chat admin. Ayo Mas, kita Yaudah berangkat. Gus, mari kita berangkat. Siap, Ini kita Fahim, ya, untuk menemani ini kita saya sampaikan berjuang. kemarin itu Gus. Di sini Monggo Mas Adi, Iya. duluan tunjukkan tempatnya. Mas Rey sampai terluka akhirnya. Tapi sekarang Mas Rey nggak bisa ikut Ya. karena beliau melindungi saya dan Mas Fahim ini dari serangan Musa dan Karangkobar. Apalagi sekarang si Karangkobar Gus, wujudnya menyerupai iblis. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Dan leluhurnya itu juga tampil dia lebih sakti. Apalagi sekarang kemarin itu dia ritual ingin mewujudkan 2 leluhurnya lagi. Astagfirullahaladzim. Di Ya mana Allah, ini gimana Gus? lokasinya? Ini, monggo. Kita udah Sini dekat Gus. katanya. Ya, dekat Gus. Nah, sini. Allah. Allah, ya Allah. Ya Ramadan, ya Ramadan. Hati-hati Gus. Alhamdulillah juga Mas Fahim kemarin membuktikan Gus perjuangannya. Oh ya, baik. Alhamdulillah Mas Fahim kemarin. Di mana Mas Fahim? Monggo. Tunjukkan tempatnya di mana. Mas Fahim kemarin membuktikan pengorbanan dia sampai dia terluka, menyuruh saya dan Mas Rey mundur dulu, membuktikan bahwa dia benar-benar sekarang berjuang berkorban dan berbakti pada Gus. Tapi ya gitu, karena sekarang Karangkobar dan teman-temannya semakin kuat, semakin beliau agak kewalahan. Akhirnya kita berjuang mundur. Sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Oh, sebelah sini. Kemarin di tempatnya apa di sini? Iya, lokasinya di sini. Mas Fahim yang mengantarkan tempat beliau ke tempat mereka. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati Gus. Ini. Udah nggak apa-apa Mas Fahim, tenang aja. Astagfirullahaladzim. Itu Gus. Suara si Musa Gus. Musa? Ya. Datang lagi kamu. Ya Allah. Musa tetap aja Bawa kamu. pada bantuan kamu sekarang berarti. Saya memanggil Gus untuk datang ke sini dan memberantas kalian. Udah nih kok jadi kayak gini, wajahnya kayak setan gini. Astagfirullah. Dulu bilang ke saya, Ustadz Idris syirik, Ustadz Idris musyrik. Nggak usah apa itu tahlilan, nggak usah sholawatan, langsung saja kepada Allah. Gitu katanya Mas. Sekarang ada kayak gini. Kalau kejegur sumur tak bilangin, langsung aja kamu sama Allah. Ya kan yang mengajari antum, Ustadz Idris. Loh, lucu nggak? Lucu nggak Mas Ardi? Lucu sekali. Dulu membid'ah-bid'ahkan kita, musyrik-musyrikin. Sekarang lihat. Ya karena kalau tidak dengan cara ini, bagaimana saya bisa mengalahkan kamu? Gitu. Apalagi saat ini ketua si iblis ini bergabung dengan mereka. Lihat Gus. Ya bagus Betul dong. nggak, ketua?
Iya, Bagus dong aku Musa, anak daripada memang. kamu jadi orang baik sekarang menjadi orang yang jahat. Sungguh sangat sayang, seribu sayang. Lebih Tapi baik nanti Fahim, dia lihat akhlaknya sopan, berakhlak, nggak kayak kamu membusungkan dada, nggak Tapi, mau Bermuka membangga. dua, Gus. Astagfirullah. tapi apakah kamu nggak hati-hati Ustadz Idris? Itu siapa? Kobar. Iya, Astagfirullah. lihat sahabat. Sudah Seperti menyatu iblis. dengan setan. Itu siapa sebenarnya? Itu leluhurnya itu. Masya Allah. Terekam kamera. Kayak setan gitu loh. Ya Allah. Tobat kau Kobar. Astagfirullah. Ya, Astagfirullah. Lihat auranya, lebih Gus. baik Astagfirullah. kamu pergi aja Ustadz Idris. Jangan sampai nanti Kobar dan juga Eyang menghabisi kalian. Oh, itu daripada Eyang. nasibnya seperti Ray kemarin enggak. Iya, Re, kenapa? sekarat dia datang ke sini. Lari Siapa suruh? kencing-kencing sama si Apalagi si dia Bos ini. Abdi itu. Dia kencing di celana dia. Benar, Bos Ardi. Tidak, Gus, tidak. Ah, Ya ini, ngaku aja kamu. Si Musa sama si Kudanil ini, Hmm. tukang hasad ini. Kamu lebih baik bertobat daripada kamu. Kamu yang terkena seperti Aikai seharusnya yang bertobat itu kamu. Kamu ini kan yang kamu inginkan. Hah? Jangan nunjuk-nunjuk. Kamu baru pecian kayak gini Astagfirullahaladzim. aja omonganmu sudah sok benar kamu. Astagfirullah. Hah? Mau pakai kekerasan tak ini? Harus Tenang, sat-set Musa. menghadapi mereka. Biar saya Ya sudah, aja. monggo. Apa yakin? Coba kita lihat. Minta tolong Kasih doain minta. Gus ya. Minta tolong aja sama Gusnya. Biarkan dia. Ini kita di belakang. Bagus itu. Masa mata iblis yang dulu jagoan kalah sama Kudanil? Tunjukkan dong. Sudahlah, kamu Kasih mic Mas. Mas apa? Kasih Mas. kamu percuma ngelakukan kayak gini. Wong kamu aja baru cobaan putih kayak gini, aku yang udah dari dulu nggak sombong seperti kamu. Please. Apalagi sekarang Mengajak kamu dia mau. kembali ke jalan yang Enggak lah. Apa ketua? Ternyata. Ini masih kecil Musa. Tapi Ya. saya akan menunjukkan pada guru saya. Macam sah. Beraninya main keroyokan dari belakang wis gendut ini. Ini sepertinya lawanku, kata iblis. Tapi kalau kamu mau mencoba dia silahkan. Saya akan tetap membela. Kenapa kamu seperti ini sekarang? Karena saya sudah disiksa. Sekarang Kobar bukan Kobar yang dulu. Iya, saya tahu. Boleh kamu bertobat, tetapi sekarang Kobar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Coba tolong. Coba apa? Sekarang Kobar sudah berjanji akan merubah wujudnya. Saya pada Allah. Saya rela mati demi membela Gus Idris. Mati kamu sekarang iblis. Iblis. Di mata Karang Kobar kau masih iblis. Kau tidak sepenuhnya bertobat. Tapi tidak apa-apa. Lihat Karang Kobar. Saya ingin berubah. Karang Saya ingin Kobar berubah. sudah pernah seperti kamu. Sudah pernah seperti kamu iblis. Tidak apa-apa. Memang berat untuk jadi orang baik. Kamu sekarang musuh kamu adalah Saya tidak takut. Saya tidak takut. Iya! Ya! Iya! Iya!
Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Mati kamu sekarang, Iblis. Cukup. Cukup. Bangun. Bangun Fahim. Ingat, namanya bukan iblis, namanya adalah Fahim Abdullah. Iblis, kamu kembali kepada kami aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Fahim nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Saya semakin percaya kamu betul-betul bakti. Saya sudah percaya. Cukup. Karangkobar adalah lawan saya. Kobar, kamu adalah lawan saya, bukan dia. Fahim Abdullah. Ingat, jangan panggil dia mata iblis lagi. Namanya adalah Fahim Abdullah. Camkan itu. Aku paling marah kalau kamu panggil namanya selain Fahim Abdullah. Kalau iblis aja, Di Ustaz. mata Diam kamu. di mata Karangkobar dia tetap iblis. Baik. Walaupun kamu melawan Karangkobar, Karangkobar sudah memanggil kedua leluhurnya. Karena sebentar lagi akan datang. Gus, hati-hati Gus. Tenang aja. Saya bisa merasakan kekuatannya. Masih belum puas kau Karangkobar. Sudahlah, Karangkobar. Kembali kepada saya. Bertobat di jalan yang baik. Kobar. Kemarahan kamu angka murka. Astagfirullah. Cari mati, Iblis. Kamu nggak apa. Kang Fahim, mundur dulu. Jangan remehkan kekuatan Karangkobar. Ya, sampean tidak memakai kalung multazam. Uji kemampuan. Mas, Ayo. tolong pakaikan kain multazam, Mas. Kalau dia pengen melawan lagi. Tolong pakaikan liontin multazam. Iblis. Allahu Akbar. Sampai Baca. kapan Allahu Akbar. Karangkobar Bismillah. akan memburu Baca, kamu? jangan lupa. Tunjukkan. Yakin? Ayo. Atas izin Allah, kamu bisa mengalahkan Karangkobar dengan mudah. Lantaran liontin multazam itu. Saya akan buktikan jati diri Karangkobar. Jangan salahkan saya. Saya hanya menuruti bimbingan diri saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesakti apapun ilmu hitam Kobar, tidak akan bisa menembus kain multazam. Ingat, kain multazam ini adalah kainnya yang berada di Ka'bah. Doa ijabahnya umat Islam seluruh dunia ada pada tempat multazam. Bangun itu. Belum waktunya, Tom. Belum waktunya. Orang tua, jangan ikut campur urusan kami. Aku paling nggak suka leluhur orang tua yang selalu ikut campur urusan orang. Saya memberi untuk membantu leluhur. Belum waktunya, Tom. Tapi Karangkobar bukan tipe. Saya akan tunjukkan ke dunia kalau Karangkobar sudah berubah seperti ini. Hati-hati Gus. Leluhurnya ini. Sudah Karangkobar, kamu bukan tandingan saya. Biarkan saya akan melawan leluhurnya. Minggir Karangkobar. Kamu perlu bertapa lagi kalau ingin menghadapi saya. Daripada kamu sia-sia. Saya binasakan saja. Ustaz Idris ini. Minggir, kamu Karangkobar. Saya akan melawan. Karangkobar. Kupasrahkan kepada Semuanya mundur. Ini leluhur bukan orang sembarangan. Gus, hati-hati Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 leluhur Allah. yang memakai. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lumayan kekuatannya. Ya nggak ngapa-ngapain aja. Soalan. Gus, hati-hati Gus. Salah, pergi aja kamu Ustaz Idris. Ngapain?
Karangkobar. Iya. Ini bukan musuh kamu. Saya tahu. Kita tidak bisa mewujudkan dua lagi yang akan datang wujud kita. Lebih baik kita pergi dari sini. Kita tidak bisa Saya akan tetap orang. memanggil dua saudara leluhur. Memang ini bukan lawan kamu. Iya. Nah, Saya tahu itu. kita harus pergi dulu sebelum ini. Iya. Oke? Saya akan mewujudkan dua leluhur lagi. Kalian tuh mau perang apa mau diskusi? Hah? Sebentar. Karena tidak mungkin kita tidak akan melawan Idris untuk saat ini. Nah, kebanyakan Leluhur. diskusi. Tidak apa-apa. Katanya sakti. Kita harus pergi dulu menyelamatkan kamu dulu. Kembalikan kekuatan kamu dulu. Iya. Baru kita panggil yang dua lagi. Iya. Ayo kita harus pergi Karangkobar. Kalian itu mau diskusi apa perang sih? Nah, tidak mungkin melawan Idris. Idris sangat kuat sekarang. Sudah Iya. topo pendem. Kita Kita harus mewujudkan dua lagi. yang dua lagi kita. Astagfirullah. Ngajar. Kok Cemen. kemana? Ustaz? Bang Ardi. Ini orang harus kita habisin aja ini orang kayaknya. Menghalang-halangi. Itu, Ustaz Idris, kamu menghapusi saya. Hah? Apalagi dengan Minggir, kekuatan saya akan Bang. ngejar katanya leluhurnya sakti. Jangan-jangan nanti Kenapa kok kabur? dibunuh oleh Karangkobar. Ini Ya, gimana? kita nunggu Mohon maaf, Gus. penyempurnaan si Kobar. Karena Karangkobar licik, Heeh. dia ingin memanggil dua wujud lagi leluhurnya Heeh. untuk mengalahkan Gus. Gak apa-apa kalau nggak ada mereka, dua cucung ini akan meresahkan lagi Gus. Apalagi sih muka dua si Musa ini. Kalau kita nggak segera memberantas mereka, Gus nggak memberantas mereka, mereka akan meresahkan dan memanggil dukun-dukun lain. Baik, akan saya bunuh mereka berdua. Ini jalan satu-satunya Gus. Ini Musa udah nggak bisa ini. dan juga Kuda Nil. Saya kasih kesempatan kalian untuk berpikir sebelum Ini sudah nggak bisa saya ini. bantai kalian. Ini hari naasmu Musa. Ini hari naasmu. Emang hari naas ada di tanganmu. Hah? Asal kau. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa mengelabui Gus Idris dan semuanya. Ini mau saya ratakan mereka berdua pakai ajan ilmu belajar musti. Ratakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batostum Rasakan kalian. jabbarin. Subhanallah walhamdulillah. Dia takut dia. Kalian berdua akan hancur dan binasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Rasakan kamu. Dasar licik kamu Musa. Mau kemana kau? Woi. Astagfirullahaladzim. Kabur si Musa. Astagfirullah. Astagfirullah. Lihat kelakuan Musa Gus. Temannya sendiri dikorbankan. Astagfirullahaladzim. Lihat kan? Kudanil, kau tahu sendiri kan? Sekarang baru percaya kau Musa bermuka dua. Astagfirullahaladzim. Lebih baik sebelum ajalmu menjemput, lebih baik kamu bertobat. Gus, apa ini masih bisa tertolong Gus? Insya Allah bisa kalau cepat kita tolongkan. Pertanyaannya sekarang, siapa netizen apa mau kita tolong atau kita biarkan? Tolong saya Idris. Lihat kelakuanmu. Kalau seperti ini, kamu baru tahu kan? Tolong selamatkan saya saat ini. Apa yang bisa kamu janjikan setelah Gus mau menolong kamu? Saya akan ikut di jalanmu Ustaz Idris. Yakin kamu? Yakin kamu? Nggak berbohong kamu? Yakin saya yakinnya. Setelah dihianati temanmu sendiri, kamu berubah. Mas, kita nggak ada waktu, dudukkan dia. Kasihan. Urusan dia mau bertobat dan tidak urusan Allah. Cepet kamu. Sebelum menjalar ke jantungnya dan paru-parunya. Tahan nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudhilu kullu jabbarin 'anid biqahri 'azimi sultani subhanahu walhamdulillah. Jangan ditahan. Racunnya sudah saya hentikan. Alhamdulillah. Tinggal penyembuhannya pakai madu ru'yah dan juga Alhamdulillah. daun sambung nyawa. Yang sudah saya bikin ramuan jadi herbal.
ada di pondok. Ayo bawa. Baik. Fahim Abdullah, Ayo kita bawa. tolong di bawah kuda ini. Lihat kan, kamu tahu sendiri kan, Gus orangnya gimana, yang kau musuhi, yang kau ingin bunuh. Hah? Sudah biar kita nggak, coba kita bawa. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalulah baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil